Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini ya saya akan membahas tentang masalah perselingkuhan. Kenapa kok saya bahas masalah perselingkuhan? Karena memang akhir-akhir ini ya dari beberapa klien saya yang datang itu mereka bermasalah atau punya problem dalam rumah tangganya, yaitu tentang perselingkuhan, di mana pasangannya ya yang tidak bisa setia dan pada akhirnya selingkuh dengan teman kerjanya sendiri atau bahkan orang yang baru dikenalnya. Jadi nanti buat saudaraku semuanya yang memiliki permasalahan atau problem yang sama bisa sharing atau bisa langsung Anda konsultasikan saja. Baik, di sini saya akan jelaskan paling tidak ya ada 3 penyebab umum atau utama ya yang biasa terjadi dalam rumah tangga yang dimana itu terjadi perselingkuhan. Penyebab yang pertama adalah karena watak ataupun karakter. Nah, kalau kita berbicara watak atau karakter, tentu yang ada di pikiran kita adalah susah untuk mengobati atau menanganinya, karena itu sudah menjadi karakter dan watak seseorang ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya karena tidak mendapatkan kenyamanan dalam hubungan rumah tangga. Kenyamanan yang dimaksud adalah secara kebutuhan biologis ini tidak terpenuhi. Misalkan pasangan menginginkan hal itu, kemudian si pasangannya menolak karena alasan capek, sakit, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya dia mencari pelampiasan itu kepada orang lain. Kemudian kebutuhan lain yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan secara emosional, yaitu secara perhatian, kasih sayang, ya. Kemudian ingin pasangan itu dimengerti ya, tapi pada akhirnya tidak mendapatkan hal itu yang mendorong seseorang untuk selingkuh. Dan yang ketiga, ini yang paling sering terjadi adalah karena pengaruh dari yang namanya pelet pelakor. Kenapa saya bilang katakan pelet pelakor? Ya karena memang saat ini yang namanya pelet pelakor ini sedang merajalela, di mana banyak dari beberapa rumah tangga itu hancur hanya karena terkena pelet pelakor. Biasanya ditargetkan pelakor adalah para suami atau orang-orang yang sudah mapan. Nah, karena pelakor sendiri itu sebenarnya dia tidak mencintai sepenuh hati, melainkan dia hanya mencintai harta atau uang. Kalau laki-lakinya punya uang, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin memberikan apa yang dibutuhkan dari laki-laki tersebut. Tapi kalau sudah sampai ya namanya harta bendanya sudah habis, maka laki-laki itu akan dibuang seperti sampah. Baik, jadi untuk solusi dari masa perselingkuhan ini adalah yang pertama, jangan menginterogasi pasanganmu atau memarahi pasanganmu karena perbuatannya, tapi berikan perhatian dan tetap berikan kasih sayang. Ya, kebutuhan dari suamimu harus tetap Anda penuhi. Karena itu yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi suamimu. Dia akan berpikir seperti ini, loh, istri saya sudah baik seperti ini ya, sudah memenuhi kebutuhan saya ya, sudah memberikan perhatian kasih sayang, kok saya tega selingkuh. Jadi kalau orang normalnya ya, kalau dia akan berpikir seperti itu, dia akan berusaha bagaimana cara supaya bisa lepas dari yang namanya meninggalkan selingkuhan itu. Jadi dia akan berusaha mencari cara supaya dia bisa lepas dari selingkuhan itu. Nah, tapi jika cara-cara itu ya sudah Anda jalankan, bahkan sudah sampai bertahun-tahun dengan cara-cara yang sama, tapi tidak ada perubahan, maka cara atau jalan yang bisa Anda ambil adalah dengan cara spiritual. Nah, cara spiritual ini diambil ketika cara-cara sebelumnya itu sudah tidak ada hasil atau tidak ada perubahan, maka jalan satunya dengan cara spiritual. Nah, cara seperti apa? Anda bisa dengan cara mengunci hati dan nafsu birahi pasanganmu. Dengan mengunci hatinya, maka pasanganmu secara penuh hatinya akan tertuju pada Anda. Kemudian secara nafsu birahinya, dia tidak akan memiliki yang namanya hasrat atau tidak mudah tergoda dengan wanita-wanita di sekitarnya. Dengan begitu, ya pasangan akan bisa kembali dan sadar, ditambah rumah tangga Anda akan jauh dari namanya godaan-godaan dari pelakor. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, jika ada yang sama seperti yang sudah saya sampaikan dalam video ini, permasalahan dalam rumah tangganya, silakan Anda bisa langsung konsultasikan di kontak yang ada di bawah ini. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya.
Saya Kang Sudiro pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.